Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi dari Ilvan Putra Disya, NRP 0920040022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Untuk judulnya yaitu pengaruh penambahan kapasitor terhadap daya pada beban listrik di minimarket. Baik, untuk bab pertamanya terdapat latar belakang, yang mana latar belakangnya ini ceritakan tentang bagaimana proposal ini dibuat dikarenakan banyaknya usaha-usaha minimarket yang ingin menekan angka pengeluaran untuk daya listrik supaya usaha yang dilaksanakannya bisa maksimal, bisa mendapat hasil yang lebih besar dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Nanti untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana rangkaian kapasitor pada penghematan daya di minimarket. Yang kedua, bagaimana efektivitas pemasangan kapasitor terhadap penurunan daya pada minimarket. Yang ketiga, bagaimana kualitas listrik yang dipakai setelah rangkaian dipasangi kapasitor. Pada rumusan masalah ini sudah dilakukan revisi ya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu mengetahui konsep rangkaian kapasitor pada penghematan daya pada minimarket. Yang kedua, ada mengetahui efektivitas pemasangan kapasitor terhadap penurunan daya pada minimarket. Yang ketiga, mengetahui kualitas listrik yang digunakan setelah adanya kapasitor yang dipasangkan pada rangkaian penghemat daya. Lalu 1.4 ada manfaat. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui batas-batas pemasangan kapasitor yang digunakan untuk mengurangi biaya listrik pada sebuah rangkaian. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keefektivitas dan efisiensi daya yang didapat. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka, yang mana pada tinjauan pustaka ini terdapat penjelasan tentang kapasitor, daya listrik. Untuk daya listrik ini terdapat 3 ya, daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Lalu selanjutnya ada faktor daya dan segitiga daya. 2.4 ada perbaikan faktor daya. 2.5 ada alat penghematan daya listrik. Lalu 2.6 ada jenis-jenis beban listrik. Jenis beban listrik ini dibagi menjadi 3, beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Lalu untuk selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini terdapat identifikasi masalah, yang mana masalah-masalah yang ada pada rumusan masalah diidentifikasi. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah, yang mana setelah masalah-masalah yang tadi diidentifikasi, maka masalah-masalah tersebut dirumuskan. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari studi. Yang pertama ada studi lapangan, yang mana kita harus melihat lapangan di mana tempat kita akan melaksanakan penelitian. Lalu selanjutnya ada studi literatur, yang mana mencari sumber-sumber terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Lalu 3.4 ada pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi 2, data primer dan data sekunder. Lalu selanjutnya ada pengolahan data dan analisa data. Terdapat 2 cara, yaitu teknik observasi dan teknik analisis data. Lalu selanjutnya ada pengujian instrumen, yang mana pengujian instrumen ini berisi langkah pada saat kita akan melaksanakan penelitian dengan menggunakan rangkaian yang telah dibuat. Lalu ada kesimpulan dan saran. Ini selanjutnya ada diagram alir penelitian atau biasa disebut dengan flowchart. Sini berisi garis besar bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 1 sampai dengan bab 3
hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.